Bupati Rembang Abdul Hafiz berkunjung ke kediaman Danang, salah satu anak dari Ki Anom Subekti korban pembunuhan di Desa Turus Gede, Kecamatan Rembang hari ini. Kedatangannya untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan. Bupati tiba dan diterima oleh Danang Dwi Irawan bersama istrinya Jesi Trias Pratama dan kedua anak almarhum Anom Subekti yang lain. Bupati menyampaikan agar kesedihan keluarga almarhum Anom Subekti tidak berlarut-larut dan tegar dalam menghadapi semuanya. Selain itu, diharapkan keluarga bisa menerima atas takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pihaknya mengakui selalu mengikuti perkembangan kasus pembunuhan yang terjadi pada 4 Februari itu. Dirinya ikut bersyukur pelaku sudah tertangkap berkat kesigapan aparat kepolisian. Bupati menyebutkan sosok Anom Subekti merupakan pegawai PNS yang baik. Almarhum juga berperan besar dalam menguri-uri budaya di Kabupaten Rembang, termasuk menciptakan lagu Rembang Bangkit. Ika Mardianasari mewakili keluarga korban menyampaikan terima kasih atas dukungan moral yang diberikan pemerintah dan Bupati Rembang. Ia berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan adil. Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyerahkan bantuan kepada keluarga korban. Bantuan tersebut diharapkan bisa sedikit membantu keluarga yang ditinggalkan. Dari Rembang, Aziz Afifi, Mitra Pos melaporkan. Pemkab Pati berencana mengucurkan dana sebesar 1,5 miliar untuk membantu pengadaan penerangan jalan di 75 desa. Bantuan ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat dan memberi rasa aman bagi pengguna jalan di desa-desa dari tindak kejahatan. Kabag Administrasi Pembangunan Sedapati, Moh Aziz Setiawan menerangkan, Pemkab Pati menilai masih banyak desa yang kurang penerangan jalannya. Oleh sebab itu, pihaknya akan menyalurkan dana APBD untuk bantuan penerangan jalan kepada 75 desa yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Pati. Setiap desa akan mendapatkan bantuan pengadaan penerangan jalan sebesar 20 juta. Ia mengimbau agar segera direalisasikan pembangunan itu, khususnya kepada Kades agar tidak menunda terlalu lama. Meninjau baru awal tahun, pihaknya mengaku setiap triwulan dievaluasi untuk rapat anggaran, baik provinsi dan Kementerian Dalam Negeri. Desa-desa yang mendapatkan bantuan ini diantaranya Desa Dekan, Bumi Harjo, Buyangan, Pekalongan, Kundur, Padangan yang berada di Kecamatan Winong, dan Desa Sundoluhur yang berada di Kecamatan Kayen. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Sejumlah jalan rusak terdapat di beberapa titik jalan di wilayah Kabupaten Rembang. Salah satu ruas jalan yang tak luput dari kerusakan berada di Kecamatan Sulang arah Gunem, Kabupaten Rembang. Karyono, warga desa Banyurep mengungkapkan, kerusakan di ruas jalan tersebut sudah cukup lama. Setidaknya sudah lebih dari 2 bulan kondisi jalan rusak di depan rumahnya, belum ada juga perbaikan maupun penambalan. Sementara itu, kondisi jalan yang rusak juga terjadi di sebelah barat desa Banyurep, tepatnya di desa Pomahan, Kecamatan Sulang. Menurut warga setempat, tak hanya jalan rusak di Pomahan, bahkan sering terjadi kecelakaan. Hal ini dikarenakan jalan sedikit menikung yang menyebabkan lubang sulit terlihat. Warga menambahkan kerusakan jalan di desanya sudah berlangsung cukup lama, bahkan sebelum musim penghujan datang. Setelah musim hujan datang, kondisi jalanan semakin parah. Terlebih menurutnya juga ada pelebaran sehingga saat dilintasi, 2 mobil besar tidak membuat salah satunya mobil mengalah turun ke aspal. Dari Rembang, Aziz Afifi, Mitra Pos melaporkan. Ratusan rumah warga di Kampung Cepolok, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, akhirnya dibongkar Satuan Polisi Pamung Praja hari ini. Saat pembongkaran, petugas Satpol PP mengerahkan sejumlah alat berat, dibantu ratusan petugas mengangkut barang berharga dari dalam rumah. Sempat terjadi kericuhan dan adu mulut antara warga yang tak mau rumahnya dibongkar dengan petugas Satpol PP.
Tak hanya itu, tidak sedikit warga yang berusaha tetap mempertahankan rumahnya dengan tetap berdiri di depan rumah sambil membawa bendera merah putih. Namun, para petugas tidak bergeming, mereka tetap melakukan tugasnya membongkar rumah yang diklaim warga telah ditinggali selama bertahun-tahun. Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto mengatakan pembongkaran ratusan rumah ini telah sesuai dengan prosedur. Bahkan pihaknya menunda waktu pembongkaran karena ada alasan manusiawi di baliknya. Ia menjelaskan ratusan rumah itu dibongkar karena berdiri di atas lahan milik orang lain. Padahal warga juga telah menerima uang tali asih. Di sisi lain, kesedihan melingkupi salah satu warga Cepolok, Sumiati. Ia mengaku pasrah lantaran tempat tinggalnya selama ini dibongkar paksa. Dari Semarang, Intan Alifa, Mitra Pos melaporkan. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Lingkar Juwana hari ini. Sebuah truk pengangkut mobil tergelincir masuk ke parit yang ada di tepi jalan. Selain itu, bokong truk juga menyenggol tiang listrik hingga mengalami kerusakan. Kanit Lantas Polsek Juwana, Aibda Salim menjelaskan, kecelakaan lalu lintas terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, tepatnya di depan Plaza Juwana di Jalan Lingkar Juwana. Salim menjelaskan kecelakaan di Jalan Lingkar Juwana baru kali ini terjadi selama bulan Februari. Pihaknya mengimbau pengguna jalan berhati-hati, pasalnya di musim penghujan, kondisi jalan cenderung licin dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Darman, supir truk mengaku kecelakaan terjadi karena ia mengerem mendadak saat di tempat kejadian. Beruntung, truk yang dibawa dalam perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta tidak membawa muatan. Sementara terkait kerusakan tiang listrik, petugas kepolisian telah menghubungi PLN untuk mengamankan instalasi listrik. Supervisor Teknik PLN KP Mulyadi mengatakan, akibat kecelakaan tersebut satu trafo padam. Dari Pati, Singgih Nugraha, Mitra Pos melaporkan. Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Jawa Tengah, gencarkan ajak petani padi untuk kembangkan pertanian berkelanjutan dengan cara mengolah lahan secara organik. Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Kun Sabtono mengatakan, dalam 2 tahun terakhir, Dinas Pertanian Kabupaten Pati telah membina 2 kelompok tani di Kecamatan Gabus untuk mengembangkan tanam padi organik. 2 kelompok tersebut diantaranya kelompok tani Bancak dari Desa Gabus dan Poktan Usaha Jaya dari Desa Tambah Mulyo, Kecamatan Gabus. Meski belum mendapatkan sertifikat organik, Poktan Usaha Jaya Tambah Mulyo telah mendapatkan pengakuan sebagai kelompok tani yang menanam padi konversi organik. Karena belum memiliki logo organik, ketika diolah, beras konversi dinamai beras alami. Kun mengaku output penanam padi secara organik tidak ada bedanya dengan penanaman konvensional. Ia menyebut 1 hektar lahan organik bisa memproduksi hingga 7 ton padi dengan masa tanam yang sama. Di pasaran, beras alami kualitasnya di atas beras premium. Dinas Pertanian Pati berharap semakin banyak petani yang mengembangkan pengolahan lahan secara organik, mengingat benefit yang akan didapat. Selain harga jualnya yang tinggi, metode tanaman ini juga konon dapat memperbaiki struktur tanah yang rusak akibat cairan kimiawi serta dapat meningkatkan kesuburan tanah dengan bahan yang lebih sederhana dan mudah diperoleh. Dari Pati, Moh Anwar, Mitra Pos melaporkan.